Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah memahami tanah adat. Tema ini kami pilih karena banyak permasalahan yang muncul terkait dengan masalah ini, yaitu tanah adat. Karena kita ketahui telah terjadi berbagai macam konflik, baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal, yang terkait dengan keberadaan tanah adat ini. Yang horizontal misalnya kita ketahui, kita sering baca di koran atau tonton di TV, terjadi kontrak atau bentrok antar desa karena masalah perbedaan perbatasan tanah adat antara satu desa dengan desa yang lain. Akhirnya ributlah. Seperti kita ketahui di Lombok misalnya terjadi perang yang sangat mengerikan di mana kedua pihak menggunakan senjata yang mematikan seperti tombak dan panah dan lain sebagainya. Ini karena masalah perbatasan tanah adat yang tidak disetujui oleh kedua desa yang saling bertetangga itu. Kemudian konflik vertikal juga terjadi, misalnya ketika seorang investor datang ke suatu wilayah, tidak diterima oleh para tetua adat di situ karena dianggap para investor asing ini tidak layak untuk membuka lahan bisnis di situ. Padahal para investor ini mempunyai surat izin yang semua secara hukum tuh lengkap, total. Nah ini dia, karena itu di studio saya hadirkan Ibu Lamtiur Tampu Bolon PhD, Wakil Ketua dari Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Atmajaya. Karena beliau ini mempunyai pengalaman yang cukup banyak, terutama dalam penelitian terkait dengan masalah tanah adat. Halo Bu Lamtiur, apa kabar nih? Halo Pak Gigin, baik Pak. Ya Bu, bisa Anda beri penjelasan mungkin secara antropologis ya. Tanah adat itu sebenarnya apa sih kok seringkali menjadi bahan pembicaraan di mana-mana dan sekaligus seringkali dikaitkan dengan berbagai macam konflik, baik yang horizontal atau vertikal. Iya, tanah adat itu kan seperangkat aturan ya yang dimiliki oleh kelompok kekerabatan yang memiliki tanah itu, seluruh isi tanah, baik itu berupa tanah, danau, bahkan bagian dari laut, ya, sungai. Nah itu dimiliki secara bersama. Nah itulah yang kita pakai secara umum tanah adat. Dan bersamaan secara turun-temurun ya mungkin. Iya. Nah saya sebenarnya bukan ahli hukum ya Pak Gigin, saya antropolog. Nah seperti kita ketahui kan kalau tanah itu di Indonesia kan ada tanah individu atau tanah hak, tanah yang dimiliki negara, terus kemudian sama tanah komunal. Yeah. Nah, atau yang kita kenal dengan tanah adat atau tanah ulayat. Nah, kalau negara punya kita tidak masalah, itu kita sudah tahu mungkin bantaran kereta api dan lain sebagainya, dan ada tanah-tanah lain dimiliki. Individu kalau itu banyak di Jakarta dan kota-kota besar, bahwa sebidang tanah kalau kita tempati itu pasti harus diberi nama siapa pemiliknya, gitu ya. Misalnya Pak Praginanto, saya gitu, walaupun suami istri tak harus diketahui pasangannya. Nah yang menjadi masalah adalah tanah komunal ini atau tanah adat ini dimiliki secara turun-temurun dan dia tidak punya batas-batas yang jelas. Dia itu diwariskannya juga secara lisan. Mereka punya tradisi lisan. Jadi kalau seorang anak itu misalnya diberitahu bahwa itu tanah farm, saya pakai istilah farm karena baru penelitian di Papua. Farm misalnya Belau, itu, nah tanah kita ini batasnya itu gunung itu, sungai itu, ya batu itu, gitu ya. Nah jadi tidak ada tertulis gitu. Nah ini nanti kan si anak itu dia ya cuman kasih tahu itu lagi, dia wariskan lagi, itu batasnya itu. Nah tapi secara persisnya mana gitu kan nggak tahu. Nah inilah sebenarnya tanah adat itu. Nah kalau soal kepemilikan dari hasil penelitian yang di Papua itu harus kita bedakan ya. Memang kalau di Papua itu ada tanah adat yang berdasarkan farm. Itu kalau kita di istilah antropologinya clan ya mungkin. Terus kemudian ada tanah keluarga luas, extended family. Terus kemudian ada tanah individu.
Nah, jadi memang dari tanah farm yang luas itu kemudian diturunkan kepada tanah keluarga luas, kemudian keluarga-keluarga ini bisa menurunkan kepada laki-laki pertama dari keluarga tersebut. Nah, biasanya kita karena di Indonesia masih mayoritas menganut sistem garis keturunan patrilineal, jadi diturunkannya dari laki ke lelaki, terutama anak laki-laki pertama. Ya, kalau di Jakarta kan sebenarnya juga ada tanah adat juga kan, banyak tanah di Jakarta diklaim sebagai milik orang Betawi atau keturunan keluarga tertentu, Haji A atau B atau C gitu ya. Yeah. Dan ini kan seringkali menjadi konflik karena bisa aja seseorang membeli tanah dari si Endai misalnya, ketika sudah beres ada akta jual beli, kemudian datanglah orang lain, lu ini tanah bukan milik kalian, bikin milik lu katanya kan, nah, karena saya sebenarnya ahli waris juga atas tanah ini, sehingga saya berhak mengklaim sebagai pemilik. Dan kalau saya akhirnya seringkali terjadi konflik, baik konflik secara langsung sosial ataupun konflik hukum. Nah, ini kan jadi masalah sangat serius karena seolah-olah tanah adat itu ada di mana-mana di Indonesia. Di Sumatera Barat bahkan ada kepercayaan tanah adat tidak boleh dijual kan? Iya. Akibatnya di sana proses program sertifikasi tanah nggak jalan. Iya, betul. Ya, ini bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi konflik terus-menerus yang terkait dengan konsep tanah adat yang serba tidak tertulis itu? Iya. Nah, kalau di Papua ini, jadi makanya kita harus memahami. Jadi tanah itu apa? Kalau di Papua tanah adalah mama. Ya. Mama itu apa? Mama itu kan kalau bayi diberi susu, diteteki. Mama itu merawat, ya. Jadi kalau kita diberi susu berarti kan bayi itu diberi kehidupan. Jadi tanah itu identik dengan sumber kehidupan. Kemudian tanah itu juga menjadi bahwa dia punya diturunkan turun-temurun berarti punya simbol kekeluargaan. Kemudian tanah juga secara tidak langsung mempunyai nilai ekonomis. Tapi di sini itu baru belakangan ya, terus terang. Tapi memang itu pertama bernilai sosial. Nah, kalau dia tanah sebagai sumber kehidupan, artinya tanah itulah yang menghidupi keluarga tersebut. Berarti tanah itu harus dikerjakan, nah dia menghasilkan kepada orang yang mengerjakan tersebut. Nah, karena tanah itu adalah mama kita kan nggak bisa diperjualbelikan. Nah, jadi orang-orang jadi kalau investor atau apa yang terutama ke Papua itu harus paham dulu. Nah, konsep tanah adat ini menurut mereka bahwa itu mama nggak bisa diperjualbelikan. Soalnya itu dosa besar kalau mau perjualkan mama, dan mereka tidak terima itu ya. Ternyata kalau kita kan mengasosiasikan mama itu perempuan, itu tidak. Mama tidak bisa sembarang perempuan. Mama sumber kehidupan, ya. Iya, mama sumber kehidupan. Itu karena mama tidak bisa diperjualbelikan. Sedangkan kalau perempuan bisa, karena mereka punya banyak istri, gitu ya. Nah, jadi artinya di sini tanah tidak bisa diperjualbelikan secara langsung. Tanah memang bisa berpindah, itu memang lewat warisan tadi. Terus kemudian kalau perang, kemudian pembayaran ininya lewat perang, terus kemudian atau lewat perkawinan. Itu kalau di Papua tuh kita harus paham dulu. Pemindahan tanah tuh minimal oleh 3 itu, terutama di daerah yang saya teliti di distrik Sugapa itu. Nah, kalau kita sudah paham bahwa tidak akan ada jual beli tanah, jadi artinya di situ di salah satu desa yang kami teliti di Jogatapa itu ada kios-kios orang Makassar, orang Jawa, dari segala pulau, orang Batak pun, orang Madura ada. Nah, itu mereka memiliki kios. Nah, masalahnya di sini memang terjadi perbedaan persepsi. Kalau kami waktu itu wawancara secara mendalam kepada orang-orang Papua yang pemiliknya waktu itu Farm Sondegau, mengatakan bahwa kami hanya kasih pinjam. Kasih pinjam itu tanah sama orang mereka. Karena kasihan, mereka ingin berusaha. Jadi dikasih pinjamlah tanah itu. Tapi waktu kami wawancara orang-orang mereka, orang-orang Makassar tersebut, mereka mengatakan kami sudah beli. Nah, terus saya tanya, boleh lihat nggak apa pembeliannya? Memang hanya dituliskan tanah ini saya lupa dibeli atau diberikan ya, itu kepada X gitu. Nah, ini masalahnya. Jadi ternyata pendatang tidak mengetahui bahwa dia itu hanya dipinjamkan. Karena menurut orang Papua, kalau sudah saya perjualbelikan, itu ada pelepasan tanah. Pelepasan tanah artinya saya harus mengadakan upacara. Upacara itu yaitu adalah
bakar batu, artinya potong babi. Darah babi itu harus dipercikan ke seliling tanah, itu tanda perpisahan antara pemilik tanah dengan dengan mamanya. Iya. Nah itu harus ada upacaranya, jadi secara simbolik. Jadi kalau belum itu diadakan ya belum. Nah, artinya, nah memang kebetulan belum terjadi konflik seperti yang ada di daerah-daerah lain, tapi sudah terjadi konflik untuk daerah landasan pacunya. Landasan pacu bandar udara di sana. Bandar udara di sana. Karena di situ juga apalagi perbatasan. Kemudian memang ada perusahaan masuk, kemudian waktu itu sewa. Kalau perusahaan masuk kan berdasarkan secara kenegaraan ya, formal ya, pemerintahan. Mendekatinya tentu birokrat begitu. Nah tapi marga-marga di sini bilang, oh tidak, itu punya kami gitu. Nah memang akhirnya mereka pindah, tapi kantornya saja, tapi landasannya masih di situ dan itu belum terselesaikan sampai sekarang. Sampai sekarang, oke, menarik sekali apa yang Anda ungkapkan. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena tetap mengikuti acara ini hingga saat ini. Dan Ibu Lamtiur kan kita ketahui juga konflik akibat ketidakjelasan perbatasan tanah adat ini juga terjadi, tidak hanya di Irian tapi di mana-mana, di banyak tempat di Indonesia dan di Iran. Kita tahu terjadi beberapa kali sering perang antar desa atau perang suku akibat ketidakjelasan perbatasan tanah adat. Tapi juga kita ketahui di sana juga ada satu kasus yang sangat besar terkait dengan tanah adat, yaitu keberadaan Freeport di sana, di mana di satu sisi Freeport ini merasa sah